Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditira dengan NIM C0D0 21029 kelas E perpajakan. Saya akan menjelaskan di sini tentang materi dasar akuntansi perpajakan. Yang kita pelajari pertama yaitu tentang pajak. Pajak adalah pembayaran yang diwajibkan secara hukum yang dilakukan kepada pemerintah oleh orang pribadi atau organisasi yang bersifat memaksa dan dilakukan tanpa menimbulkan ketidakseimbangan secara langsung. Pemerintahan memanfaatkan pajak yang ada dengan sebaik-baiknya untuk menjamin kesejahteraan penduduk. Fungsi pajak secara umum ada 4. Yang pertama, anggaran; yang kedua, mengatur; yang ketiga, stabilitas; dan keempat, redistribusi pendapatan. Di sini saya akan menjelaskan dasar akuntansi perpajakan. Dasar akuntansi perpajakan atau juga disebut dengan formula akuntansi dasar yang diperlukan saat mencatat transaksi keuangan. Rumus persamaan akuntansi dasar adalah bahwa aset sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas, atau aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Sederhananya, rumus dasar persamaan akuntansi adalah memperhatikan keseimbangan debit dan kredit, atau pendapatan dan pengeluaran. Akuntansi pajak menekankan dasar perhitungan kewajiban pajak yang harus dibayar dan sebagai dasar penyusutan SPT maupun bahan-bahannya, mempertimbangkan konsekuensi timbul dari suatu transaksi atau aktivitas perusahaan. Selanjutnya, dasar-dasar akuntansi apa saja? Akuntansi dasar meliputi konsep debit, kredit, penjualan, pemostingan, jurnal ke buku besar, pembuatan neraca saldo atau neraca percobaan, dan menyajikan laporan keuangan. Akuntansi pajak ini menjalani sejumlah tujuan yang berbeda. Selain membantu wajib pajak menentukan beberapa banyak pajak yang harus mereka bayar, tugas-tugasnya yaitu yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis urusan pajak ke depan akan lebih sederhana. Data pembayaran pajak digunakan sebagai tolak ukur untuk kinerja bisnis sepanjang kerangka waktu sebelumnya agar dapat mengembangkan strategi perpajakan ke depan. Yang kedua yaitu ulasan, berfungsi sebagai sumber data untuk menganalisis atau menentukan jumlah pajak yang akan dibayar perusahaan ke depan. Administrasi pajak akan lebih sederhana. Yang ketiga, publikasi, mampu menyampaikan laporan keuangan untuk kepentingan investor atau kebutuhan publikasi lainnya. Korporasi yang dianggap memiliki kinerja yang kuat akan menerima laporan pajak yang positif. Yang keempat yaitu pembanding. Itu juga disebut dokumentasi mengenai data perpajakan setiap tahunnya akan menjadi sangat penting. Fungsi sebagai pembanding yang dapat menunjukkan perkembangan pajak dari setiap periode. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi dasar akuntansi. Yang pertama, menjadi suatu perencanaan dan strategi perpajakan ke depan yang didasarkan pada data dari pembayaran pajak. Ini berfungsi sebagai sumber informasi untuk menilai keberhasilan perusahaan selama kerangka waktu sebelumnya. Fungsinya kedua yaitu analisis, untuk menentukan beban pajak masa depan yang akan ditanggung perusahaan. Perusahaan akan mengelola pajak dengan lebih mudah jika mereka mempersiapkan pembayaran pajak di masa mendatang. Yang fungsi ketiga yaitu ketika ada investor atau tuntunan publikasi lainnya, salah satu laporan keuangan diperlukan. Yang keempat yaitu laporan pajak yang positif dianggap sebagai bukti kinerja perusahaan. Yang kelima, fungsinya
setiap tahun menyerahkan dokumen perpajakan. Selanjutnya, tujuan dasar akuntansi perpajakan. Yang pertama, sebagai dasar perhitungan penghasilan kena pajak untuk keperluan pajak penghasilan. Yang kedua, dasar perhitungan harga pembelian dan penyerahan barang kena pajak untuk pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, menentukan jumlah pajak yang dinilai termasuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Yang keempat, yaitu pemerintahan dapat digunakan untuk wajib pajak melakukan pembukuan. Yang kelima, sebagai dasar pembelaan wajib pajak dalam pemeriksaan bersama atau operasional dalam rangka pembelaan terhadap penggelapan pajak. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal akuntansi perpajakan. Misalnya contoh akuntansi pajak dalam penjualan, yaitu pajak keluaran yang dipungut pada waktu penyerahan atau menjual. BKP atau JKP merupakan kewajiban PKP terhadap negara. Pajak pengeluaran dicatat pada sisi kredit yang menentukan posisi utang. Contoh, pada tanggal 2 Agustus 2003, PT Multi Utama Cumpitido menyerahkan 10 unit CD Tax with PPN harga 2 juta rupiah dan 15 buah subscribe tax guide dengan harga 500.000 rupiah secara tunai. Berdasarkan data tersebut, pencatatan yang dilakukan oleh Pajak Multi Utama Komputindo adalah jawabannya yaitu perhitungan PPN atau harga jumlah 10 unit CD tax guide dengan harga 2 juta menjadi 20 juta. Harga penyerahan 15 buah subscribe tax guide harga dengan 500.000 rupiah menjadi 7.500.000 rupiah. Karena total harga PPN atau total harga jual atau DPP seharga 20.500, PPN 10% dari DPP dengan harga 2.750.000. Jumlah yang diterima dengan harga 30.250.000 rupiah. Jurnal umumnya kas dengan uang 30.250.000 rupiah, penjualannya dengan harga 2.750.000 rupiah dan PPN keluar dengan harga 20.500.000 rupiah. Dan itulah hasil dari presentasi saya. Kalau ada salah saya itulah hasil presentasi saya. Saya Riwa, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.